Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama, kepada jemaah Perti dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sesuatu yang menjadi lingkaran kita semasa hidup kita, yaitu tentang dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal hayatud dunya la'ibun innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kehidupan dunia ini tidak lain adalah sebuah permainan, senda gurau, perhiasan dan ajang berbangga-bangga satu sama lainnya, dan ajang orang itu berlomba-lomba dalam hal kepemilikan baik harta maupun keluarga. Jemaah Perti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu luruskan dunia itu apa sebetulnya sebelum kita melangkah persoalan mencintai dunia, membenci dunia. Kita harus tahu dulu dunia itu apa. Di Al-Quran sudah sangat gamblang dijelaskan. Ad-dunya diposisikan sebagai sifat dari al-hayah. Maka di ayat tadi disebutkan innama al-hayatu ad-dunya. Di ayat lain juga disampaikan dzalika mata'u al-hayati ad-dunya. Sama-sama menggunakan alif lam. Artinya apa? Dunia memiliki posisi dalam ilmu bahasa Arab sebagai ni'at atau sifat atau karakter dari kehidupan. Artinya lagi bahwa dunia itu bukanlah aspek kebendaan, tapi dunia itu pola pikir. Dunia itu sifat dan karakter. Sebagaimana harta itu bisa jadi dunia, harta pun sebetulnya bisa menjadi akhirat. Bahkan sajadah kita yang kita gunakan untuk sholat itu bisa menjadi dunia. Apabila dia sholat, seseorang sholat itu tidak mengharapkan ridho Allah, maka sejatinya sholatnya itu berubah menjadi dunia. Bahkan ketika seseorang itu membaca Al-Quran, membaca kitab, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, maka Al-Quran dan kitab yang dia baca itu sudah berubah menjadi dunia. Artinya bahwa untuk memahami dunia kita harus tahu dulu duduk perkara dunia dalam Al-Quran itu. Maka perlu juga kita tekankan, Al-Quran sudah menjelaskan ya bahwa posisi dunia itu sebagai permainan. Bahkan Imam Al-Ghazali juga mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diikhtisar oleh adik beliau yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau berkata, "I'lam anna dunya aduwwatun lillahi ta'ala wa aduwwatun li awliyaihi wa aduwwatun li a'daihi." Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya dunia itu adalah musuh Allah, musuh para kekasih-kekasihnya, bahkan musuh terhadap musuh-musuhnya Allah. Ini yang unik dari penjelasan Imam Al-Ghazali ini. Kenapa disebut musuh Allah? Dunia itu bukanlah kebendaan dunia itu menjadi musuh Allah, tapi cara kita berpikir, cara kita menanggapi yang Allah fasilitasi kepada kita itu yang salah, maka itulah yang menjadi Allah anggap sebagai musuh. Kenapa? Berpotensi untuk memalingkan dirinya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tingkatan tertentu kita memang disuruh untuk tidak cinta pada dunia, dengan syarat kita harus tahu dulu dunia itu apa. Ada simbolik yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Itu yang kau pegang di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab bahwa ini adalah tongkatku. Inna hadhihi 'asaya. Ini adalah tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk bertumpu. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkat itu. Kemudian akhirnya tongkat itu berubah menjadi ular. Saat tongkat itu berubah jadi ular, Allah perintahkan lagi Nabi Musa untuk menggenggamnya, mengambilnya lagi. Nah, setelah diambil, berubahlah ular itu kembali menjadi tongkat Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Kita boleh menggenggam dunia, tapi tahu dulu dunia itu apa. Sebagaimana Nabi Musa
pada awalnya belum diketahui hakikat tongkat yang dia jadikan tumpuan itu, akhirnya Allah keluarkan. Allah keluarkan hakikatnya dengan cara lepaskan dulu dunia itu, lepaskan dulu tongkat itu. Setelah kamu tahu hakikat yang kamu jadikan tumpuan itu, barulah kamu ambil. Di saat itulah dunia itu lillahi ta'ala. Jadi karena Nabi Musa sudah menggenggam lagi dunia itu, di saat itulah kita ambil spirit. Kalau kita tahu hakikat dunia, bahwa dunia itu amanah, maka saat itulah seorang hamba itu layak menerima, mengambil dunia. Karena di kitab Ihya ini dijelaskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unun wal mal wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia itu Allah laknat dan ya isinya pun terlaknat, kecuali illa ma kana lillahi minha, kecuali jika dunia itu dilakukan atau diambil fasilitasnya demi Allah, untuk Allah, maka berubahlah persepsi dunia yang buruk itu menjadi dunia yang baik. Maka hakikat dunia baik atau buruknya itu adalah dibentuk oleh pola pikir kita, perspektif kita. Jika dunia itu kita masukkan dalam ibadah, maka bodi ibadah itu sudah menjadi dunia. Maka jangan dikira jika orang bergelimang harta, dia bergelimang dengan dunia. Belum tentu. Karena bisa jadi orang bergelimang harta, sejatinya dia sedang bergelimang dengan ukhrawi. Sebagaimana orang yang sedang khusyuk, zikir, baca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan, untuk mendapatkan perhatian manusia, untuk mendapatkan perhatian selain Allah, berubahlah ibadahnya itu menjadi dunia. Nah, itu perlu kita dudukkan. Jadi dunia adalah pola pikir dan cara lifestyle kita, cara hidup kita. Itulah dunia. Jadi dunia bukanlah kebendaan. Kemudian kita tentunya harus meningkatkan kualitas diri, cara pandang kita. Betulkah kita fokus pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi pada tingkatan tertentu ada seorang wali, seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian sufi perempuan yang terkenal dengan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Suatu kali ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa temannya berkumpul di majlisnya Rabi'ah Adawiyah, melakukan obrolan-obrolan tentang tercelanya dunia. Obrolan ini terdengar oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah dari ruangan dalam beliau. Lalu Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata kepada pembantu beliau, apa kata Rabi'ah Adawiyah? Lain kali kalau orang tua ini datang ke tempat kita, jangan bukain lagi pintunya. Loh, kenapa wahai nyonya atau nyai lah kira-kira begitu ya, Umi gitu. Kenapa Umi? Maka dijawablah oleh, bukankah yang disampaikan oleh, yang diceritakan oleh seorang syekh ini tentang celaan terhadap dunia? Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Umi Rabi'ah Adawiyah, bukankah seseorang yang sudah fokus hatinya pada Allah tidak akan sempat lagi mencela dunia? Jangankan untuk mencintai dunia, untuk mencela dunia pun dia sudah tidak sempat lagi. Gitulah sufi yang sesungguhnya, kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Jadi seorang sufi sejati, orang yang sudah kenal pada Allah, untuk mencela dunia pun tidak sempat, apalagi untuk mencintai dunia. Maka oleh sebab itu, sampailah warning ini kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan kawan-kawannya. Setelah itu beliau tidak lagi mencela-cela dunia. Karena dunia itu sebetulnya persoalan perspektif kita, pola pikir kita, cara hidup kita, pola opsional kita dalam hidup kita. Itulah membentuk dunia itu, ya. Itu yang perlu kita pahami semua, bahwa jemaah Perti dimanapun berada, hidup ini tergantung kepada cara hidup kita. Kalau cara hidupnya lillahi ta'ala, semuanya jadi ukhrawi. Kalau cara hidupnya untuk selain Allah, maka yang zahirnya bentuk ibadah pun jadi dunia. Barangkali itu untuk kesempatan kali ini tentang dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarbiyah.